Doyan video potret, sinematik, lensa yang satu ini wajib banget masuk ke wishlist lo. Selamat datang di Celeste Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen review lensa Viltrox, lensa terbaru mereka di jajaran EVO-nya dengan focal length 90 mm dengan f-nya di 2.2. Ini buat APS-C, dan yang kita pegang sekarang ini buat Fujifilm, tapi slow aja buat Nikon dan juga Sony itu ada opsinya. Nah, kalau kita ngomongin soal harganya, lensa Viltrox EVO 90 mm ini dibanderol di harga di 6 jutaan. Langsung aja cek di tag link produk yang ada di video ini, barangkali ada diskon gitu ya, atau silakan cek aja di deskripsi. Terus kalau kita ngomongin soal lensa 75 mm yang udah pernah gua review juga, silakan dicek aja, itu juga sama harganya di 6 jutaan, karena lensa yang satu ini yang 90 mm itu launchingnya barengan sama yang 75 mm juga, itu buat APS-C juga. Nah, buat pembahasannya sebelum kita lanjut lagi, gua pengen sponsorin diri gue sendiri dulu. Kalau kalian mau belajar kamera Fujifilm yang instan, easy, cepat buat konten, silakan cek aja di bosandikelas.id, karena di situ gue udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm yang cepat, easy buat konten, full praktek gitu ya. Memang kamera Fujifilm itu bisa menghasilkan gambar yang instan dengan cepat, tapi kalau kalian tidak setting kameranya nggak bakal jadi instan juga. Langsung cek aja di bosandikelas.id. Oke, pertama kita ngomongin soal desainnya dulu. Yang gua pegang ini buat Fujifilm. Kalau kalian pengguna Fujifilm juga mungkin agak merasa iri dengan Nikon dan juga Sony, karena kalau buat di Fujifilm ini sendiri, buat fitur secara fisik itu cuma ada ring aperture aja, dan ini feel-nya flicky gitu ya. Tapi di sini di Fujifilm udah weather sealed, dan juga untuk build fisiknya ini benar-benar solid banget. Memang kalau kalian ketok-ketok itu berasanya plastik, tapi ini benar-benar solid banget, proper banget buat build quality dari lensanya. Nah, tapi kenapa tadi gue bilang kalau kalian ngelirik yang Sony dan Nikon, kalian bakal merasa iri, karena buat fitur secara fisiknya di Sony dan Nikon itu dia punya tombol custom gitu ya, yang bulat itu ada, kemudian switch autofocus manual fokus itu ada, kemudian untuk switch decoder aperture itu juga ada. Kalau weather shield ya semuanya udah weather shield gitu ya, tapi kalau untuk fitur-fitur button dan switchnya di Fujifilm di sini nggak ada, sangat-sangat disayangkan, cuma ada ring aperture doang. Dan terakhir, kalau kita ngomongin soal fisik dari lensa yang satu ini, menurut gue pribadi, ke body kamera apa aja masuk-masuk aja gitu ya. Mau kamera yang compact atau punya ukuran cukup gede, kayak kita di sini di Fujifilm SS20 ini bener-bener kelihatan oke banget ya kan. Tuh, tahan dulu, sabar ya fokusnya. Nah, tuh ya. Woi. Tuh. Dan kita juga ada dipasangin di Fujifilm S2S, itu looks-nya juga masih oke-oke aja gitu ya, nggak kebanting antara body dan lensanya. Bener-bener ini kemana aja masuk lah. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal kualitas gambar dari lensa Viltrox 90 mm f2.2 ini, ya dengan focal length 90 mm di body APS-C itu enak banget buat foto-foto portrait, atau kalian suka video-video yang bikin sinematik, banyak-banyak ngambil close up. Ini lensa yang bener-bener racun parah. Apalagi dengan f-nya 2.2, bokehnya bener-bener creamy banget, meskipun gua tidak big fan gitu ya kalau bokehnya terlalu dahsyat. Gua suka agak ditutup lagi buat aperturnya, tapi buat kalian yang suka dengan gambar dengan separasi yang bener-bener dalam banget, bokehnya bener-bener creamy, ini lensa kayak gue bilang di awal, wajib banget masuk ke wishlist kalian. Dan kalau kita ngomongin autofocus dari lensa yang satu ini, setelah gua pakai di Fujifilm X2S, baik dipakai foto atau video, tidak ada isu. Di sini lensanya bisa memberikan performa yang baik, tapi tergantung baik lagi sama body kamera yang kalian pakai. Gue yakin bakal lebih cakep lagi kalau kalian pasanginnya di Sony atau Nikon. Dan lanjut lagi, kalau kita ngomongin soal distorsi dari lensa yang satu ini, jujur aja ketika gua pakai portrait luar buat fotoin si Wowo, itu tidak kenotis sama sekali. Meskipun di sini ketika gua tes buat foto in grid yang biasa kita tes di SM Media, itu kalau kita ngambil di bidang lurus masih ada distorsi cekung sedikit. Tapi baik lagi, kalau di penggunaan kita ngambil foto portrait itu tidak kenotis sama sekali. Dan kalau kita ngomongin vignettingnya, tentu saja di sini seperti biasa masih ada di bukaan terbesarnya, dan bakal hilang itu di bukaan f5.6. Klasik lah. Lanjut lagi, kalau kita ngomongin soal minimum focus distance-nya, ini di sekitar 70-an cm. Yang dimana kalau gua tes buat foto portrait, ini udah sangat-sangat proper, bisa cukup close up dengan subjek yang pengen gua ambil. Tapi kalau di ST Media, karena kita banyak juga buat nge-shot produk, ini kurang asik lah kalau misalnya mau ngambil produk-produk yang ukuran cukup kecil dan kita pengen close up. Tapi kalau kita ngambilnya itu ke subjek yang ukurannya masih cukup gede juga, itu masih bisa cukup close up. Tapi baik lagi, lensa yang satu ini kalau kalian mau ngambil produk-produk yang cukup kecil itu kurang asik. Tapi kalau memang kalian keperluannya hanya untuk portrait subjek orang,
ini udah sangat-sangat proper. Next, kita ngomongin soal flare dan ghostingnya. Di sini masih ada, tapi performanya cukup cakep. Memang kontrasnya agak hilang, tapi untuk warna gambarnya itu tidak shifting. Untuk ghostingnya dia berbentuk titik, dan silakan kalian lihat aja dari B-roll yang udah kita ambil. Kurang lebih beginilah kualitas lensanya ketika kesorot cahaya secara langsung direct ke lensanya. Dan kalau kita ngomongin soal chromatic aberration dari lensa Viltrox 90mm f2.2 yang satu ini juga, gue bisa bilang di penggunaan nyatanya kalau kalian mau pakai foto portrait atau dibikinin video sinematik, kalau kalian ngeliat tok gambar frame begitu aja nggak bakal ke notice, tapi gue tidak bilang itu tidak ada, karena di pengetesan kita pun kalau kita ada pixel peeping sebenarnya masih ada sedikit banget, tapi baik lagi kalau kalian orangnya tidak bener-bener jeli, tidak bener-bener detail banget sama gambar yang kalian ambil, itu nggak ke notice sama sekali untuk chromatic aberration-nya ini. Tapi ya baik lagi secara keseluruhan dengan apa yang dikasih sama Viltrox di seri Evo-nya ini bener-bener rajin banget dengan hasil gambar yang cakep. Mau kalian buat foto atau video potret orang, buat close up itu enak banget selama itu subjeknya orang, kecuali produk-produk yang punya ukuran kecil dia tidak bisa cukup deket tadi untuk minimum fokus di sense-nya. Dan gua harap untuk jajaran Evo Viltrox ini nggak cuma untuk vokaleng yang portrait aja, karena ya ada 75, ada 90, kemudian di full frame-nya itu di Evo ada 85, tapi kalau di full frame-nya untuk vokaleng yang cukup netral itu udah ada kayak 35mm, ada 55mm seinget gua, dan udah dibekali tagline Apo gitu ya, 35 dan 55-nya, dan gua harap di APS-nya itu juga ada buat vokaleng kayak contohnya 25 atau 35. Oke lah gitu loh, dipakai buat di APS-C dengan vokal yang segitu lebih versatile lagi untuk penggunaannya. Jadinya nggak cuma khusus buat portrait doang. Dan ya, mungkin itu aja buat videonya. Baik lagi, ini adalah lensa yang bener-bener racun, terutama buat kalian yang suka foto portrait atau yang video-video yang sinematik banyak-banyak ngambil close up. Ya, baik lagi, kalau kalian keracunan silahkan cek aja tag link produk yang ada di video ini, dan ya mungkin itu aja buat videonya. Lensanya biar kalian bisa lihat lagi gitu ya. Ganteng banget dipasangin di Fujifilm X-S20. Itu aja buat videonya. Gua Skavito di belakang kamera Dowo, dan semoga bisa ngisi waktu kalian. Jangan lupa buat berkarya.